Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Perkenalkan pertama, nama saya Randy Yoel. Saat ini saya coba mempresentasikan salah satu tugas besar untuk mata kuliah PAUD di semester kedua untuk eh, MRK, untuk mata studi dari MRK dengan judul analisa proyek pekerjaan piping alloy pada proyek PLTGU Muara Tawar. Ini latar belakang kenapa saya membeli dari analisa ini. Pertama, karena piping alloy merupakan pekerjaan yang complicated dan penting untuk proyek pembangkit. Lalu kedua, untuk pekerjaan ini uh, berada di critical path construction, sehingga ini sangat perlu untuk dianalisa. Dan ketiga, ada berapa manpower di sini yang harus ditentukan untuk kombinasi yang benar. Tujuan dari analisa ini adalah untuk melakukan simulasi pemodelan siklon dengan proses konstruksi piping, lalu untuk menghitung produktivitas, lalu untuk melakukan analisa sensitivitas dan komunikasi sumber daya, dan terakhir memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan konstruksi piping pada proyek PLTG Muara Tawar. Adapun batasan penelitiannya adalah proyek diteliti adalah proyek pembangunan PLTG Muara Tawar dilakukan pada proses konstruksi piping, lalu penentuan jumlah sumber daya dan durasi dilakukan berdasarkan jumlah yang diperoleh dari lapangan, analisa dilakukan dan sensitivitas proyek piping, lalu produktivitas dilakukan menggunakan bantuan praktek lunak yaitu ECISTRO. Alloy material piping ini beberapa studi literatur yang saya lakukan. Pertama, untuk pekerjaan di alloy material piping proses, di mana kami mempelajari terlebih dahulu untuk material yang alloy yang akan dilakukan oleh untuk pekerjaan weldingnya. Terus berbeda dari pekerjaan welding dari karbon. Pada pekerjaan ini ada pekerjaan preheat dan post heating, sehingga ada pekerjaan tambahan sebelum dilakukan dari welding. Lalu selain itu juga mempelajari tentang produktivitas dari piping sendiri dan beberapa metode pekerjaan dari piping itu sendiri, sehingga bisa dibuat metode atau simulasi dari pekerjaan piping. Terakhir adalah metode analisa optimalisasi, mulai dari modeling menggunakan cyclone dan analisa produksi serta menggunakan software dari ECISTRO. Ini research method yang saya gunakan antara lain mulai dari input, mulai dari start, studi literatur, pengumpulan data, lalu kita mulai untuk modeling, simulasi, dan terakhir untuk pengumpulan hasil dan sarannya. Ini data yang saya kumpulkan dari aktual di lapangan, dari bentuk metode operasi serta studi literatur yang saya gunakan, bahwa pekerjaan di lapangan untuk pekerjaan piping itu dimulai dari moving material ke dalam site, lalu ada fit up piping, lalu dimulai lanjut preheat, lalu dari preheat itu masuk ke welding piping, lalu dari piping, karena ini adalah alloy, dia ada pekerjaan post heat treatment, lalu itu dilakukan tes. Nah, jika dari tes, apabila dia no oke, akan dilakukan repair. Nah, setelah dari repair akan kembali ke preheat. Kebalikannya, ketika dia oke, ini akan masuk ke dalam tahap penerimaan. Lalu manpower yang menggunakan serta durasi dari produktivitas itu adalah pertama untuk moving material itu dia memerlukan waktu 10 jam dan resor yang diperlukan ada rigger 3 orang dan crane satu buah.
Dan itu untuk fit up welding, durasi executionnya itu sekitar 15 jam untuk satu section. Yang diperlukan resource adalah filter 4, welder helper 2. Sedangkan untuk preheat diperlukan waktu 3 jam. Ini memerlukan PWHT tool 1. Welding pipa memerlukan durasi 7 jam. Weldernya 2, helpernya 2. Sedangkan untuk preheat kembali 3 jam, post heat kembali 3 jam. Ini memerlukan PWHT tool 1. Lalu masuk untuk testing selama 15 jam. Terakhir untuk repair 7 jam memerlukan welder 1, fitter 2, dan helper 1. Untuk per section dalam satu pekerjaan ini dia memerlukan akan menyelesaikan 20 die-inch pekerjaan untuk piping. Lalu sumber daya yang tersedia dari proyek adalah welder 3 orang, fitter 6 orang, rigger 3 orang, helper 5 orang, crane 1 set, dan PWHT tool sebanyak 2 set. Nah, ini adalah model cyclone operasi piping alloy yang saya buat menggunakan AC strobe. Hampir mirip dengan metode dari pekerjaan piping yang tadi kita jelaskan sebelumnya, dimulai dari pekerjaan transfer piping di mana ada rigger dan crane, lalu lanjut ada pekerjaan fit up, mana fit up ini dia memerlukan ada fitter, helper, lalu dari fitter helper dia masuk untuk ke PWHT post treatment, mana memerlukan satu resource PWHT. Setelah itu dia menuju ke welding, dari welding dia memerlukan helper dan welder. Lalu dari welding masuk kembali ke pos WWHT, lalu melakukan testing selama 15 jam, dan ini ada percabangan di mana dia akan diterima atau tidak diterima. Di sini saya mengambil perbandingan antara 0,8 dan 0,2, di mana kemungkinan terjadi dari ASEP itu 0,8, sedangkan untuk tidak diterima adalah 0,2. Lalu apabila tidak diterima atau di reject, dia akan kembali untuk dilakukan repair sebanyak selama. Lalu dari repair ini masih memerlukan resource dari welder, lalu helper dan fitter. Dan dari repair dia akan kembali menuju ke PWH kembali. Nah, dari hasil yang dilakukan berdasarkan simulasi operasi, didapatkan bahwa saya melakukan target, ini hasilnya, report statistik dari simulasi aktual. Dari situ kita dapatkan apabila saya membuat target simulasi adalah diterimanya piping section sebanyak 10.000 section, sistem yang aktual dapat menyelesaikan sebanyak 150.053 jam. Kita dapat lihat di sini, atau setara dengan 18.756,62 hari jika satu hari dihitung waktu kerja 8 jam. Dan apabila satu sectionnya adalah 20 inci, maka 10.000 section, target tadi adalah 200.000 section. Dan nilai ini apabila kita hitung produktivitasnya, 200.000 dibagi dengan 187,56, didapatkan produktivitas sistem aktual itu adalah 10,66 die-inch per hari per tim. Nah, ini dapat kita optimalisasi apabila kita lihat dari hasil simulasi ini, terdapat average weight yang sangat besar di fit up
ready, queue di node dari feed up ready. Jadi terjadi penumpukan yang sangat besar di sini average wait. Artinya kita dapat melakukan optimalisasi dengan cara menambahkan resource dari pekerjaan setelah feed up ready, yaitu feed up dari pekerjaan feed up, di mana kita bisa menambahkan feeder ataupun helpernya, sehingga pekerjaan dari pekerjaan operasi ini bisa lebih cepat atau bisa lebih produktif. Oke, kalau kita lihat data sebelumnya, ini hasil simulasi optimalisasi di mana optimalisasi dilakukan menambah 8 dan 6 orang feeder dan helper, sehingga tadi kita lihat untuk average weight-nya sudah hilang, dan produktivitasnya menjadi naik. Sebelumnya 10 die-in per hari, sekarang menjadi 15,99. Jadi kita menambahkan feeder dan helper menjadi 8 dan 6 orang, produktivitasnya naik hampir setengahnya dari sebelum. Jadi kesimpulannya, berdasarkan aktual lapangan, simulasi menggunakan software EasyStroke didapatkan produktivitas sebesar 10,6 die per hari. Berdasarkan simulasi terjadi penumpukan daerah node delay tadi kita sudah saya jelaskan, sehingga dapat dilakukan optimalisasi dengan mendapatkan sumber daya di feed up agar penumpukan bisa dihilangkan. Dengan melakukan simulasi terlebih dahulu, penambahan resource yang tepat dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan keseluruhan. Lalu sarannya, perubahan produktivitas dapat dilakukan pengetesan terlebih dahulu ke lapangan. Jadi ini masih simulasi untuk meyakinkan bahwa hasil simulasi ini berhasil. Ini bisa dilakukan di lapangan. Lalu selain itu, perubahan komposisi sumber daya juga diperlukan pendahuluan serta perubahan alur aktivitas untuk mendapatkan sistem yang lebih produktif. Saya rasa itu saja untuk pemaparan saya terkait dengan tugas besar ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih.